Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para ustazah pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra, para santri, ibu-ibu dari komunitas Ummu Aisyah, ibu-ibu jamaah kajian Az-Zahra, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk hadis yang ke-143. Kitabnya Mukhtasar Ringkasan At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib hadis-hadis motivasi, At-Tarhib hadis-hadis ancaman. Kok tiba-tiba sekarang sudah masuk ke 143? Yang dari 1 sampai 142 semuanya dikaji pada subuh Jumat. Bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Sedangkan yang sore ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hadis yang ke-143. Nanti setelah kita kaji setengah jam, kita buka tanya jawab. Ditulis di kertas. An Abi Mas'ud Al-Badri, dari sahabat Nabi namanya Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tujzi'u salatur rajuli, tidak sah salat dijadikan sebagai dasar, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, motivasi beramal boleh. Tapi kalau hadis palsu, tak ada tawar menawar sama sekali. Contoh hadis palsu, al-bazinjan syifaun min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang buat? Tukang jual terong. Biar laku dibuatnya hadis palsu. Hadis tentang madu, alaikum bisyifa, ini hendaklah kamu berobat dengan 2 penyembuh, al-asal, madu, wal Quran. Hadis dhaif. Tapi boleh dipakai karena bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Motivasi minum madu tak masalah. Dan masih
Ini ada makanan, ini burung gagak. Macam mana burung gagak mencotokkan paruhnya? Kalau kita menyebut sholat patu ayam, macam ayam dapat beras, tak boleh. Macam burung gagak mencotokkan paruhnya. Maknanya apa? Tidak ada tumak ninah. Tumak ninah artinya berhenti sejenak. Asal dari kata tumak ninah tenang, ada tenangnya sejenak. Waftirasis sabu'i, seperti binatang buas yang sedang menjulurkan kedua tangannya ke lantai. Jadi kalau kita sedang sujud itu tangan itu begini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan seperti binatang buas yang lengannya turun ke lantai, macam anjing, serigala. Pernah ibu nengok orang sujud begini? Itu namanya iftirasyus sabu'. Sabu' artinya binatang buas. Turun lengannya begini. Ini mesti diangkat. Wa ayyuwattana rajulul makana fil masjid, tidak boleh membuat tempat khusus di masjid, kama yuwattinul ba'ir, sebagaimana seekor onta membuat tempat khusus. Onta membuat tempat khusus, dia tak mau pindah-pindah tempat lain, di situ aja. Tiba-tiba Ustadz Somad sholat ke masjid, dibuatnya tempat khusus, sehingga orang lain pas mau datang, kau jangan di situ. Kenapa? Itu tempat Ustadz Somad, itu udah di couplingnya itu. Tak boleh. Kenapa? Yuaddi ila syuhrati wariya wa sum'ah, karena itu menyebabkan syuhrah, popularitas, orang mau terkenal biar supaya dikenal orang. Waria menyebabkan riya, dan sum'ah. Beda riya sama sum'ah. Kalau riya mempertontonkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Aku tadi malam alhamdulillah sholat tahajudnya hatam 1 juz. Itu riya apa sum'ah? Sum'ah, karena memperdengarkan. Kalau riya itu dibuatnya sholat lama, tahiyatul masjid rakaat pertama Yasin. Kawan dah selesai pengajian, dia baru subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kalau ada orang sholat ayatnya panjang-panjang, sholat sunat, itu riya apa sum'ah? Riya, mempertontonkan. Alhamdulillah tadi malam istighfarnya 1000 kali. Riya apa sum'ah? Sum'ah. Diambil dari kata sama, memperdengar-dengarkan amal. Lewat kota, masukkan sedekah, gulung duit 100.000. Hah? Riya, mempertontonkan, biar ditengok orang. Lama pula tuh. Habis itu kasih kode, cuma udah kau rekam tadi. Habis pula baterai, nggak jadilah. Apa namanya tuh? Riya, mempertontonkan amal. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nama lengkapnya Ahmad bin Hambal. Kita menyebutnya Imam Hambali. Hambal itu apa artinya Pak Ustaz? Karpet. Hambal. Orang kita nyebut Hambal. Ahmad bin Hambal. Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Nasai, nama kitabnya Sunan Nasai. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini dinyatakan hadis sahih. Kalau hadis sahih berarti bisa jadi dalil hukum. 145 dari Ali bin Syaiban radhiyallahu an. Sahabat Nabi namanya Ali bin Syaiban radhiyallahu an. Kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar hatta qadimna ala Rasulillah. Kami keluar rumah lalu kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'nahu, kami berbaiat. Arti baiat janji setia. Kami berbaiat mengamalkan ajaran Islam, melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu namanya baiat. Wa shallaina khalfahu, kami sholat di belakangnya. Kalau sholat di belakang Nabi berarti Nabi jadi imam. Falama habi muakhari ainihi rajulan,
Nabi memandang orang yang sholat, la yuqimu sholatahu, sholatnya tidak ada tumakninah. Nabi memandang orang yang sholatnya tumakninah, tak ada tumakninah. Yakni maksudnya sulbahu fir ruku'. Waktu ruku' itu tulang sulbinya, sulbahu, tulang sulbi tak bengkok. Guna makan dalam Islam liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Tulang belakang ini tegak. Sebab kalau kita tak makan, tulang belakang ini tak tegak. Itu maka ada snack. Kalau tak ada snack, tak tegak tulang belakang. Aku lemas kayak gue rasa ini. Ada ini, alhamdulillah. Tapi tak cukup, lemah lagi. Ada orang yang tulang belakangnya tak ada tumakninahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam pokok buluh diembus angin. Bambu di tepi sungai Siak ditiup angin. Falamma qadan nabiyyu salatahu, begitu selesai salat, apa kata Nabi? Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, la salata, tidak sah salat, liman la yuqimu sulbahu. Ekonya dia apa kan ustazah? Eko itu gunanya untuk penyanyi dangdut. Itu untuk bawa acara. Kalau untuk pengajian tak usah pakai eko. Jadi suara itu tak usah gitu. Udah, tak usah bergetar. Kalau untuk baca Quran ngaji bagus pakai eko tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus pakai yang style tadi. Sama kalau ada nyanyi. Tapi kalau untuk pengajian tak usah. Tulis, itu ilmu untuk membawa acara. Nanti anak-anak ini tamat menjadi direktur pesantren tahfiz Quran. Mereka tahu bagaimana mengatur cara buat pengajian, bagaimana buat pengajian anak-anak malam, bagaimana cara mengatur sound system mikrofon, bagaimana mengelola channel YouTube, belajar sama Ustadz. Bagaimana cara memasak roti, belajar sama Ummu Aisyah. Kuliner. Jadi semua, bagaimana menjahit, bukan cuma menghafal Quran, semua bisa. Karena kalian dididik bukan sekedar tamat penghafal Quran, enggak. Tamat bisa memimpin rumah Quran, pesantren tahfiz Quran, dan lain sebagainya. Amin. Ya ma'syaral muslimin, wahai umat Islam, la salata, tidak sah salat, liman la yuqima sulbahu, bagi orang yang tidak tegak rukuknya, tidak tegak tulang belakangnya, fir ruku' was sujud, waktu rukuk dan sujud. Maksudnya waktu rukuk itu ada tumakninah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Andai diletakkan bejana di atas, tak jatuh. Kalau terlalu tegak, macam kuda jantan menengok kuda betina, jatuh. Kalau terlalu tunduk, macam kambing nampak rumput hijau, jatuh. Sedang. Ya agak-agak. Bukan berarti habis ini sholat maghrib diletakkan cermin situ. Lalu kemudian kalau dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, juga sempat tulang belakang itu tegak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada orang rupanya tak tegak tulang belakangnya, ada. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Cepat kali. Kok cepat kali? Aku dulu pembalap. Was sujud, waktu sujud juga begitu, dan duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Insya Allah kalau diucapkan di mulut ada tumakninah. Orang yang sholat tak ada tumakninah itu tak diucapkannya di mulut. Diam aja deh. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu yang membuat, karena cepat sekali dalam. Kalau diucapkan tasbih itu pasti ada pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang bisa cepat betul itu tak diucapkannya di mulut. Nah, selesai.
Tak apa-apa kata dia. Kalaupun diucapkannya macam dapat bakwan panas. Allah Akbar. Ayat. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenapa dari tadi Ahmad terus nih Pak Ustaz? Ahmad. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini punya kitab hadis besar namanya Al-Musnad, isinya 40.000 hadis. Kalau Sahih Bukhari 7.275. Tulis. Sahih Bukhari 7.275. Kalau Musnad Ahmad 40.000 kitab hadis besar. Itulah maka banyak sekali riwayat Imam Ahmad. Ibnu Majah, nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nanti kalau ditanya orang, apa yang kalian kaji tadi? Kitab apa? Pokoknya kitab lah, bahasa Arab dibaca Ustaz itu. Nama kitabnya Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Apa dari nama kitab tuh? Tunggu sebentar ya, aku buka dulu YouTube. Ada tadi disebut Muntahabar. Alah, habis pula paketku, nantilah. Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Siapa nama pengarangnya? Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Hadis nomor berapa? 143. Apa bunyi hadis? Banyak kali pertanyaan kau datang tak mau. Dia udah mau nanya itu sudah alhamdulillah. Payah-payah jawab, kirimkan aja linknya ke dia. Dah, tak usah kau tanya, kau tonton aja nih. Banyak kali cerita kau. 146. Tadi saya datang setengah. Oh, udah jam 5. Ada 15 menit lagi. 146 dari Ammar bin Yasir. Ammar nama anaknya, nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Perempuan pertama yang mati syahid, ditombak Abu Jahal jantungnya karena masuk Islam. Kau masuk Islam, ditombak Abu Jahal, mati Sumayyah. Nabi waktu itu tak bisa menolong karena di kota Makkah dalam keadaan lemah, belum hijrah ke Madinah. Didoakan Nabi, sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Ammar, Yasir, Sumayyah, semua kalian satu keluarga masuk surga. Inilah orang yang satu keluarga masuk surga. Nama anaknya Ammar, nama bapaknya Yasir, nama istrinya Sumayyah. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda. Mulut Nabi bercakap, Ammar mendengar langsung. Innar rajul, ada orang, layan sarifu, selesai solat. Ada orang selesai solat. Wa ma kutiba lahu, tapi pahala yang ditulis malaikat untuk dia illa usyru, hanya 1/10. Asyarah 10, usyru 10%. Yang 90 mana? Hilang. Gara-gara apa? Tak ada tumakninah. Tus'uha, ada yang 1/9. Sumunuha, ada yang 1/8. Subu'uha, ada yang 1/7. Sudusuha, ada yang 1/6. Khumusuha, ada yang 1/5. Rubu'uha, ada yang 1/4. Sulusuha, ada yang 1/3. Nisfuha, ada yang setengah. Untungnya malaikat setelah selesai sholat itu tak dinampakkannya catatan. Kalau sempatlah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kata malaikat 5%. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, puasa kami, tahajud kami, qiyamul lail kami, wa tammim taksirona, sempurnakanlah segala kekurangan kami. Siapalah salatnya yang diantara kita yang paling sempurna kecuali salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nama kitabnya Sunan Abi Daud. Nasai, nama kitabnya Sunan Nasai. Shahahu Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban.
Nama kitabnya Sahih Ibn Hibban. Wa akhrajahu An-Nasa'i, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nasa'i, nama kitabnya Sunan Nasa'i. Min hadis Abil Yusr, dari riwayat Abul Yusr. Lafaznya beda, ini bunyi lafaznya. Minkum, min diantara, kum kamu, diantara kamu, man yusolli, ada yang sholat, as-sholata kamilatan, sholatnya kamilatan, sempurna. Kamilah, sempurna. Nama anaknya siapa? Kamilah. Maksudnya supaya anak itu sempurna, sempurna otaknya, sempurna hatinya, sempurna amalnya, sempurna fisiknya. Nama anaknya siapa? Kamilah. Kok hitam? Sempurna hitamnya. Mohon maaf Kamilahnya itu. Wa minkum, ada di antara kamu, man yusolli, yang sholat an-nisfa, setengah. Ada orang yang sholat dapat setengah, nisfa, setengah, 50% cuma dapatnya. Wasulus, salasa, 3. Sulus, sepertiga. Sulusul lail, sepertiga malam. Pakai sa, sulus. Tapi jangan gara-gara sa. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Warrubu'a, seperempat. Wahid, isnin, salasa, arba'ah. Arba'ah, 4. Kalau seperempat, rubu'. Wal khumusa, wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah. Khamsah, 5. Kalau seperlima, khumus. Hatta balaghal usyra, sampai asyara, 10. Usyra, 10. Wa isnaduhu hasan, sanad hadis ini hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. 3 level, tulis level kualitas hadis: sahih, hasan, dhaif. Kalau periwayatnya ingatannya kuat, hadisnya sahih. Periwayatnya kurang kuat, hadisnya hasan. Periwayatnya lemah ingatan, hadisnya dhaif. (147) Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu bapak, Hurairah kucing. Abu Hurairah bapak kucing. Karena selalu bawa kucing disebut Pak Kucing. Karena selalu makan ayam disebut Pak Ayam. Kalau selalu bawa anjing, siapa aja tuh? Panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut kucing, datang kucing. Yang sebut anjing, datang anjing. Rasulullah bersabda, as-salatu salasatu aslasin. Salat itu dibagi 3. At-tahuru thuluthun. Suci itu 1/3. Sucinya itu 1/3. War-ruku'u thuluthun. Rukuknya 1/3. Was-sujudu thuluthun. Sujudnya 1/3. Suci 1/3, rukuk 1/3, sujud 1/3. Faman addaha, siapa yang menunaikannya, bihaqqiha, sesuai rukun syaratnya, qubilat, diterima sholatnya. Wa qubila min husairu amalihi, maka amal-amal yang lain diterima. Wa man ruddat alaihi sholatuhu, siapa yang sholatnya ditolak karena rukuknya tak sempurna, karena sujudnya tak sempurna, karena bersucinya tak sempurna, rudda alaihi sairu amalihi, maka amal dia lain ditolak. Puasa, haji, sedekah, silaturahim, jihad, umroh ditolak gara-gara sholat. Apa pula somat? Gara-gara sholat. Itulah maka dibetulkan sholat kita. Jadi sholat itu 1/3-nya bersuci, maka wuduknya perhatikan sampai kena semua bagian wajah, tumbuh rambut dari atas nih. Ambil air. Kena ada. Tangan sampai. Ada tamu sholat di dekat saung itu tempat wudhu.
Saya tengok berwuduk, tak sampai ke siku. Gini kayaknya, tak basah siku. Pas menyiram kaki, tak kena tumit. Kalau santri bisa kasih tahu, ini udah tua, tak mau meninggal, Allah. Udah tua tak betul. Kalau kata orang kampung, buang tebiat. Masih muda, orang tak betul bisa kasih tahu. Orang tak tahu kita kasih tahu. Ini orang tak mau tahu. Heran saya. Perhatikan, bersuci itu perhatikan, digosok siku, gosok air. Kuku dipotong. Hari Jumat potong kuku. Potong kuku pendek. Kalau kuku panjang mana masuk air ke dalam? Tertutup kulit. Air mau masuk tak bisa masuk, daki malah. Telur cacing. Patut bakwan sedap. Bukan sekarang, bukan yang di sini. Sini ini ibu-ibu ini bersih-bersih. Itulah belajar Islam. Kalau betul sholatnya, betul sucinya, betul rukuknya, betul sujudnya, maka insya Allah. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Wa qala, dia berkata, la na'lamuhu marfu'an illa min haditsil Mughirah bin Muslim. Kami tidak mengetahui hadis ini marfu. Hadis marfu artinya sanadnya sampai ke Nabi. Sanadnya sampai ke Nabi, nama hadisnya marfu. Illa min haditsil Mughirah bin Muslim. Wa qala al-musannif isnaduhu hasan. Kata pengarang kitab ini, hadisnya hadis hasan. Hadis hasan dengan hadis sahih, sepakat ulama tak ada ikhtilaf, bisa sebagai dasar hukum. 148. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala, Nabi bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah, yang pertama kali diangkat dari umat ini umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali diangkat dari kita, diambil adalah al-khusyu'. Yang pertama kali diambil dari umat ini al-khusyu'. Hatta la tara fiha khashi'an, sampai kau lihat tak ada lagi orang khusyuk. Seminim khusyuk, paling tidak ingat waktu takbiratul ihram. Seminim khusyuk. Salat ini salat zuhur 4 rakaat jadi makmum, Allahu Akbar, itu seminim khusyuk. Separah-parah tak tahu deh. Kau salat apa? Entah, aku tengok orang salat, aku salat pula. Aku pun baru bangun tadi, dibangunkan suamiku, suruhnya salat langsung. Kusangka zuhur, rupanya udah asar. Nah itu tah. Paling tidak waktu baca Fatihah itu ingat. Paling tidak waktu baca iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Waktu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Jadi yang pertama kali diangkat adalah khusyuk. Rawahut Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin hasan, sanadnya hasan. 149 dari Mutarrif, dari bapaknya Abdullah bin Asy-Syikhir, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjal minal buka. Aku melihat dada Nabi bersuara, suara tersengal karena menangis waktu membaca ayat-ayat azab. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, menangis dia sampai bergemuruh di dadanya. Itu dalil bahwa boleh menangis dalam sholat, tapi menangisnya karena khusyuk, karena ayatnya itu menyentuh hati.
bukan karena gaji 13 belum cair. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Nasai, nama kitabnya Sunan Nasai. Lafaznya wali jaufihi, di dalam dadanya, azirun ka aziril mirjal, yakni maksudnya ya beki, dia menangis. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Al azir biza aini mu'jamataini, al aziz, al aziz artinya wali jaufihi aziz sautun, ada suara di dadanya, suara orang menangis. Al-mirjal bi kasril mim wa fathil jim al-qidr, seperti bunyi air di dalam apa namanya tempat masak air, periuk, panci. Kalau kita isi air, masukkan air, hidupkan api di bawah, waktu menggelegakkan berbunyi dia. Begitulah dada itu tersedak karena menangis. Ceret bisa juga, cangkir bisa juga, terserahlah. Anna li jaufihi haninan, di dalam itu ada terdengar hanin, kasauti, seperti suara, ghalayan mendidih, al qidri, qidri artinya, qidir artinya tempat masak nasi, itu apa namanya? Bukan zaman dulu, di mana ada rice cooker dulu? Periuk. Qidir itu periuk. Al-qidru, tulis al-qidru pakai qaf, artinya periuk. Qidir, periuk. Ustadz, nanti datang ya acara pernikahan saya. Siapa nama calon suami kau? Qidir. Periuk. Bagus juga, tak kosong periuk. Kita cukupkan sampai hadis 149. 150 besok subuh di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Delima. Jangan kemana-mana. Besok subuh, kajian subuh besok Jalan Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya, saya melihat mengikuti sholat dengan imam, ada yang imam tuh selesai sholat memimpin doa, begitu sholat maghrib, ada juga yang tidak memimpin doa. Yang pertanyaan saya, begitu sholat raweh, dia selama sholat wajib tidak memimpin doa, begitu sholat raweh dia memimpin doa. Macam mana tuh Pak? hadis yang pertama, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan balasan pahalanya sama. Apa makna hadis itu? Bahwa ada orang yang berdoa, ada yang mengaminkan. Hadis pertama. Hadis yang kedua, qad ujibat da'watukuma, ayat Al-Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa kan dengan Nabi Harun. Nabi Musa yang berdoa diaminkan oleh Nabi Harun. Berarti menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Hadis yang ketiga, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Berdoa satu orang, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, maka Allah mengabulkan doa mereka. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan. Hadis yang keempat, Nabi tiba-tiba mengatakan amin. Amin kata Nabi. Amin kata Nabi. Amin. Tak ada yang berdoa. Sahabat heran. Kenapa amin, 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 tak ada yang berdoa? Kata Nabi, tadi Jibril datang. Kalian tak nengok Jibril. Aku menengok. Jibril datang. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa bulan Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Kata Nabi, amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Yang mengaminkan? Nabi.
Itu menunjukkan bahwa boleh ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan. Siapa yang mau mengamalkan boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau dia tak mau, ya tak apa-apa. Pak Imam kau tak berdoa, aku lagi nggak enak perasaanku. Kalian berdoa aja lah sendiri, kata dia. Kalau Ustadz jadi imam, kalau saya jadi imam saya berdoa. Kalau makmum mengaminkan, bagus. Makmum itu tak mengaminkan, mana tahu kita, mungkin dia di rumah istrinya mau masak, dia mau cepat balik. Atau dia tak mengaminkan karena dia mau mencret. Tak pula kita paksa. Aku mau berdoa nih, jangan kalian pulang. Aku pulang non-job nanti kalian. Tak bisa paksa. Intinya berdoa dan diaminkan itu baik. Nanti di setiap akhir majelis kita berdoa. Nanti habis majelis nih kita berdoa. Yang berdoa saya, yang mengaminkan ibu, bapak sekalian. Apakah doa itu dikabulkan Allah karena saya? Belum tentu, karena kita semua. Siapa yang banyak pahalanya? Fil ajri sawa. Yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Pas waktu sholat berjamaah dia tak mau berdoa, Pak Ustaz. Terus pas bulan puasa dia berdoa. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Saya tak tahu. Untuk jelasnya tanya dia. Balik ente di sini tak ada. Tadi ku tanya Ustaz Somad, itulah pertanyaan yang tak bisa dijawab Ustaz Somad. Apa dia? Kenapa kau waktu jadi imam tak berdoa, pas bulan puasa kau berdoa? Saya hanya bisa menyebutkan dalil-dalil. Karena kita beramal ini berdasarkan dalil. Jelas dalilnya? Jelas. Yang tak jelas bisa diulang. Tonton di Ustaz Abdul Somad Official. Ya Bu? Ya. Ya. Kalau sampai didengar orang sebelah namanya waswasah. Kalau didengar sendiri namanya hamsah. Alhamdulillah Ustaz, anak saya baru lahir. Siapa namanya? Hamsah. Itu artinya didengar sendiri. Yang nomor 2 siapa nama anaknya? Waswasah. Itu berarti didengar orang lain. Jadi kita kalau sedang sholat itu, sholat zuhur, sholat asar yang tak bersuara, maka kita disuruh hamsah. Diagak-agak didengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak dengar telinga kita sendiri. Kalau sampai terganggu kawan di sebelah terdengar, rusak pula bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata dia sebelah, aku belum Fatihah. Alhamdulillah, aku iftitah. Cepat kali kau. Jadi kalau sholat sendiri tetap didengar. Saya kalau sholat sendiri, sholat di kamar, memang mungkin kedengaran sama ustazah sini. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Karena membantu khusyuk kita. Kalau diam aja kita kadang kemana-mana. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu. Berbunyi pula handphone. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu doalah, mintalah doa. Kalau kebetulan sholat sendiri, mintalah kepada Allah apa-apa yang mau didoakan. Tapi kalau bahasanya bahasa bukan bahasa Arab, dalam hati aja. Tak boleh dilafazkan di mulut. Kalau di mulut batal sholat. Rumah hamwalun lakulai. Batal sholat. Nah, jelas Bu? Oke. Allahuakbar. Ya. Waalaikumsalam. Syukran. Kami ingin tanyakan Ustaz, Ya. ketika
ya Ustadz ya, ya rambutnya yang keluar atau kelihatan sedikit, kemudian ketika tahiyatul akhir kakinya kelihatan gitu, tapak kakinya, dan itu kadang disadari setelah kita sholat, saya sholat. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita sholat itu, saya Ustaz ya lebih banyak sholat itu khususnya kalau saya menjamkan mata itu jadi lebih menghayati bacaan sama ini. Nah, Baik. itu gimana? Dua pertanyaan. Syarat sahnya sholat menutup aurat. Jadi kalau tertiup angin, entah kipas anginnya kumat atau jendelanya diembus angin puting beliung, terbuka pakaiannya, maka batal sholatnya. Kalau terbukanya lama, kalau langsung tertutupnya lagi, maka dilanjutkan. Kalau terjatuh rambutnya, maka kalau cepat, tapi kalau sempat lama, batal sholatnya. Lalu kemudian perempuan kalau mau kena kainnya panjang, tertutup kakinya, sehingga yakin dia waktu sujud dan ruku tak terbuka. Tapi untuk lebih hati-hati pakai kaos kaki. Apalagi kalau roknya mukenanya pendek, kainnya pendek, dikhawatirkan terbuka. Yang mengatakan kaki bisa terbuka mazhab Hanafi, sedangkan kita mazhab Syafi'i mesti tertutup. Solat yang sudah dilaksanakan diulang lagi, namanya solat i'adah. Solat ada 3. Pertama adaan, usolli fardul maghribi salasa raka'atin, adaan. Yang kedua qadaan, mengqadha, mengganti, usolli fardul maghribi salasa raka'atin, qadaan. Yang ketiga i'adah, i'adatan, mengulang. Contohnya ibu sudah sholat, selesai sholat gatal sikutnya, pas ditengok kulit ikan mas sebesar ini, berarti air wuduk tak masuk. Kalau air wuduk tak masuk berarti wuduknya batal. Kalau wuduknya batal berarti sholatnya tak sah, karena tak cukup syarat. Karena syarat sholat suci, maka sholatnya tadi diulang. Sholat apa namanya? Bukan ada, bukan qadha, tapi sholat i'adah. I'adah namanya. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin i'adatan. Jadi perhatikan tentang aurat tadi. Pertanyaan ini bagus, karena banyak orang kadang selesai sholat, assalamualaikum, tengok rambutnya pak, kok kenapa rambut kau buka? Ini rambut palsu. Apa yang pakai wig deh, kayak poni di depan, itu wig, bukan rambut asli dia. Rambut asli kau mana? Aku gundul. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, Nabi waktu sholat itu matanya terbuka apa tertutup? Sekarang saya sebutkan hadisnya, nanti jamaah insya Allah bisa menjawab. Waktu Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi membuka selopnya. Waktu itu sholatnya pakai sendal, karena belum ada lantai keramik. Dibuka Nabi sendalnya. Semua sahabat yang di belakang itu membuka sendal. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Ditengok Nabi selop berserak-serak. Kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kami tengok tadi engkau waktu sholat membuka selop sendal ya Rasulullah. Kata Nabi, ku buka sendalku karena waktu sholat tadi datang Jibril. Kata Jibril, di sendal kau itu ada najis, maka ku buka. Kalian kan tak ada najis di sendal kalian, mengapa kalian buka? Pertanyaannya, waktu sholat tadi jamaah tuh matanya buka apa tutup? Dari mana ibu tahu buka? Cerdas. Hadis yang kedua, Nabi sakit, Nabi di kamar, yang jadi imam Abu Bakar, yang jadi imam Abu Bakar. Ketika sedang sholat, Nabi keluar dari kamar. Pas Nabi keluar, jamaah ini memukul tangannya, dipukulnya tangan. Kenapa jamaah memukul tangan? Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Kan sedang sholat, tak mungkin dibilangnya Abu Bakar ada Nabi datang. Pertanyaan saya, jamaah ini waktu sholat ini matanya terbuka apa tutup? Dari mana tahu terbuka? Nampaknya Nabi, nampaknya Nabi datang. Masalah membuka mata atau menutup mata, sunnah membuka mata. Tapi kalau terganggu karena terbuka, maka tutup.
sholat di masjid, di depan tuh ada ibu-ibu mau kena gambar bunga melati, bunga kemboja, bunga rame. Asal dibuka tuh bayang, berapalah harga mau kena kawan? Di mana lah dia belinya ini? Cantiknya udah lunas atau masih apa? Daripada macam-macam bagus tutup. Makanya tak boleh sholat ke masjid laki-laki pakai baju bertulis-tulis. Tulis, coblos nomor. Mas tengok lawan politik nih. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Boleh membunuh dua yang hitam. Yang pertama al-thu'ban, ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Pertanyaannya, berdasarkan hadis ini sholat buka mata apa tutup mata? Dari mana tahu buka mata? Bisa menengok ular dan kalajengking itu karena buka mata. Kalau sholat tutup mata, tiba-tiba ular anaconda, telannya kepala, Pak. Artinya membuka mata boleh, menutup mata boleh. Sholat di masjid, pas duduk di kawan sebelah, cincin kawan tuh besar-besar. Asal ditengok sakit jantung, Pak. Salam pun tutup. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kau tutup? Kata sama buka. Kau buka ini, yang lain tutup nanti. Jelas? Ngaji ini mau jelas. Jelas alhamdulillah. Tak jelas saya jelaskan sekali lagi. Ini yang tulisan. Banyak pula pertanyaan ibu-ibu ini. Berdosakah kita jika mengetahui hubungan perselingkuhan abang ipar dan tidak memberitahukannya kepada istrinya? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, tak sanggup dengan lisan. Kalau tak sanggup dengan perselingkuhan ini, apakah perbuatan mungkar? Mungkar, zina, maka mesti dikasih tahu. Kumpulkan semua keluarga, kumpulkan bukti-bukti. Jadi intel agak 2-3 hari, foto dari jauh, print berdasarkan pengintaian kami jam 3 sore. Nih, supaya dia tak mengelak. Jangan menyebarkan isu, jangan sebar di medsos, kumpulkan supaya tidak menjadi korban medsos. Karena kalau kita beritahu akan mengakibatkan keributan dan mempengaruhi ke pekerjaan suami, seluruh keluarga dari pihak laki-laki. Oh, tak dikasih tahu itu lebih berbahaya karena dia sebab menyimpan bom atom. Simpan-simpan, didiamkan, begitu meledak, hancur berkeping. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi kalau dikasih tahu, lebih kumpul keluarga, kasih tahu, mudah-mudahan dia bertobat. Lebih baik. Tak sanggup saya ngasih taunya Pak Ustadz, kasih tahu sama saya. Nanti kita kumpulkan keluarganya, saya. Mana bukti-buktinya? Saya ceritakan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini saya mendapatkan laporan ini, daripada nanti pecah di medsos, di Instagram, bagus kita selesaikan secara kekeluargaan. Betul lah Pak Ustadz, betul nih Pak Ustadz, ya dia. Habis itu pingsan deh. Kalau perempuan dalam halangan meninggal, boleh disolatkan di masjid Pak Ustadz? Ingin tahu penjelasannya? Maka setelah dia meninggal dunia, lalu kemudian dia pun suci bersih, tak mengalir lagi. Itulah maka sudah mandi itu bersih dia, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, bersih, suci, bersih, maka disolatkan di dalam musola, di masjid, solat. Tak berlaku lagi hukum orang hidup tentang masalah haid dan nifas. Begitu juga perempuan yang nifas melahirkan, dimandikan, suci, bersih. Makanya yang memandikan itu penyelenggaraan jenazah. Nanti kita undang ustadz spesialis penyelenggaraan jenazah, supaya kalau kita mati, anak-anak kita dibawa, supaya kalau kita mati anak-anak ngurus kita. Jangan sampai kita mati dititipkan orang ke Dorsmir, ke tempat penyucian karpet. Ya kalau ibu baik, kalau ibu sombong disemprot orang tuh, siramkannya mama lemon. Nyeleng sombong dulu katanya. Tangan tuh dibalut pakai kain, digosok ke
bagian-bagian sehingga dia betul-betul suci, bersih, tak mengalir. Pelajari itu. Almarhumah mak saya memandikan orang mati. Aku, kata mak saya, aku minta supaya habis mandi mati, kata. Kenapa gitu, mak? Anakku tak ada perempuan. Susah kau nanti. Aku minta kepada Allah supaya habis mandi mati. Malam dia sahur, hari Senin dia meninggal. Malam dia makan sahur, mau puasa Senin. Menjelang subuh dia mandi, sakit kepalanya, habis mandi, meninggal. Pas macam doa. Kabulkan Allah SWT. Takut dia kami susah menjaga. Mau nanya apa Ustaz, bagaimana kalau mau sholat langsung wudhu aja, sah apa tidak sholatnya? Tengok dulu, kalau dia berhadas besar mandi wajib dulu. Mana sah cuman wudhu? Kalau kemudian dia dalam keadaan normal macam ini, berwudu. Mesti dia pahami mana sunat-sunat wudu, mana rukun-rukun wudu. Itulah pentingnya membaca. Anak-anak kita ini sudah khatam fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Lebih kurang 500 halaman. Berdasarkan mazhab Syafi'i. Harganya 44.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Supaya tahu mana rukun, mana syarat. Cuci tangan, waktu bismillah tu rukun, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Pas bismillah itulah masuk niat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan, air ke mulut dan hidung sunat. Habis itu wajah, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki, lengkap semua. Habis itu sholat sah. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kalau orang tua kita sudah meninggal, boleh tak kita berkorban? Pertanyaannya kurang lengkap. Bolehkah kita berkorban untuk orang tua kita? Nah, itu maksudnya. Ini 2,5 juta untuk saya. Yang 2,5 juta ini Pak, untuk almarhumah emak saya. Maka berkorban untuk orang meninggal hukumnya boleh. Bagus. Mana dalilnya? Waktu Nabi memotong kurban itu apa kata Nabi? Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Dipotongnya satu lagi. Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bapak ibu yang mau berkurban, ini 2,5 juta untuk saya, ini 2,5 juta untuk emak saya, 2,5 juta untuk ayah saya, sudah meninggal, boleh hukumnya. Beliau minta diberikan diadakan di kampung. Boleh tidak kita buat di sini saja Pak Ustadz? Kalau dia nazar, maka tak boleh dialihkan. Aku bernazar nanti di kampung, berarti mesti di kampung itu. Tapi kalau bunyinya umum, aku bernazar berkurban untuk kaum muslimin, umum muslimin di mana aja, di kampung maupun di sini. Tapi kalau kata dia di kampungnya, maka untuk orang fakir miskin yang ada di kampung dia. Di dalam kita sholat berjamaah, apakah boleh kita sendiri membaca doa waktu sujud sebelum mengucapkan salam? Allahu Akbar kata imam, dia sujud terus. Itu maksudnya, ini maksud pertanyaan. Boleh tidak kita sendiri sujud? Maksudnya dia lama sujud, tapi sebelum sampai-sampai kawan di sebelah itu ragu, mati kawan ini gitu. Kan lama. Maka hukumnya boleh, tidak batal sholatnya, tidak batal iktidaknya. Tapi dianjurkan sebaiknya untuk yang sholat berlama-lama itu waktu sholat sunat tahajud malam. Kalau mau berlama-lama waktu tahajud malam, waktu di masjid itu lama sedikit aja dari yang lain, oke lah. Tapi jangan lama kali, menimbulkan fitnah nanti. Menimbulkan fitnah. Kalau cerita boleh tak boleh? Boleh. Kalau cerita adabnya sekarang kurang baik. Apakah boleh wanita sedang haid membaca surat Yasin dan memegang surat Yasin?
7 larangan. 7 larangan. Tak boleh di dalam masjid, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran. 7 dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh dalam masjid, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran. Kecuali, ada kecuali. Ustazah mengajar anak-anak tahfiz. Boleh, tapi tak boleh nyambung terus, potong-potong. Innallaha la yastahyi ayat riba. Masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Karena mereka ini nanti akan menjadi guru tahfiz. Kalau sampai 7 hari tak diulangnya, 7 hari dia tak mengajar, begitu deh, hilang anak-anak tuh. Bukan cuma hafalannya hilang, anak-anak tuh hilang. Lalu kemudian boleh mengulang dalam hati. Mereka ini mengulang 1 hari 2 juz murojaah. Kalau tak diulang, hilang hafalan. 7 hari 14 juz hilang. Maka diamnya orang penghafal Quran itu mengulang. Jadi kalau nampak ibu nanti anak-anak ini di bawah pohon lengkeng, diam aja. Nah, itu sedang mengulang hafalan. Mengulang hafalan. Di dalam hatinya dia tetap membaca. Membaca namanya an zahri qalbin, dalam hati. 2 yang boleh. Penghafal Quran mengulang hafalan, guru membacakan, memotong-potong. Boleh. Kita sebagai istri ikut mencari uang. Apakah boleh uang kita berikan pada keluarga kita tanpa sepengetahuan suami? Bapak kerja dapat 5 juta. Ibu kerja dapat 5 juta. Apa beda duit bapak itu dengan duit ibu? Duit bapak itu yang 5 juta ada hak ibu di dalam. Nama hak ibu itu namanya nafkah. Sedangkan duit ibu yang 5 juta itu tak ada hak bapak itu di dalam. Karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Tapi ibu bekerja karena izin bapak. Tentu ada uang surat izin. Itulah beda duit ibu sama duit bapak. Paham? Adapun ibu ngomong sama dia, itu bukan minta izin, itu adab. Itu adab. Kalian tamat pesantren, selesai S1, hafal Quran, jadi ustazah, punya duit. Lalu kemudian pas nikah suami kalian bilang, semua duitmu adalah duit abang. Maka kalian jangan mau dibodohi laki-laki. Kalian bilang sama dia, itu kalau perempuan yang tak mengaji, bodoh. Aku nih hafal Quran. Tentu tak boleh kasar suami lembut. Itu bagi yang tak ngaji, abang bodoh. Jangan kau bodoh-bodoh ya, kami nih ngaji. Jadi kalau seorang suami pun mesti dia paham bahwa dalam duit bininya itu tak ada duit dia. Maka kalau istrinya ngomong, sesungguhnya itu bukan minta izin, tapi itu sekedar adab. Jadi kalau istrinya bilang, bang, boleh ya aku kirimkan ini untuk ayah sama emakku, dia tinggal ngangguk aja. Karena itu sebenarnya bukan minta izin. Jelas? Ini dipotong nanti, kirim ke suami-suami. Biar paham dia. Ini banyak sekarang suami-suami ini, kau jadi istriku, aku suamimu, maka surat tanahmu, mobilmu, gajimu, aku. Karena sorgamu di bawah tapak kakiku. Apa ini? Pembodohan luar biasa. Ibu tetap ngomong sebagai adab. Seandainya ibu tak ngomong, maka sesungguhnya itu memang milik hak ibu. Ibu misalnya anak sematawayang, orang tua kaya raya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, kebun karet 7 warisan tak habis-habis. Berarti itu milik ibu. Abang tuh susah, jumpa di jalan salah telepon. Abang, ini hartaku, ini duit aku, tapi karena aku cinta, jangankan duit nih, nyawa aku kuberikan bang. Tapi kalau abang macam-macam, jelas? Apa yang jelas ini? Yang terakhir itu pula jelas. Bagaimana cara supaya suami mau ikut pengajian agar menjadi suami yang soleh?
Apa boleh seorang istri mengajak menyuruh suami sholat puasa dengan suara yang agak bernada tinggi? Karena kalau dengan suara yang lembut pelan tak mau. Secara hukum fikih, yang bertanggung jawab menegur si suami itu adalah wali ibu. Wali ibu yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah ibu, yang keenam abang adik, adik ayah, yang laki-laki. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mengadu ke wali, wali tadilah yang memanggil abang da Fir'aun yang tak sembahyang tadi. Fir'aun, sini kau sebentar. Anak kami itu kami kasihkan ke kau karena dulu kau datang ke rumah meminang pakai peci. Kami sangka kau sembahyang, rupanya pencitraan semata. Jadi wali kalian itulah yang mengasih tahu, bukan kalian menceramahi laki kalian. Wali yang 6 itu memanggil dia. Itu hukum asli fikih. Tapi sebagai istri memberitahu, maka itu masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Al mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya jumpa sama laki-laki preman mengundang Ustadz Somad jadi panitia, ngundang di rumahnya, mobilnya dipakai, silakan. Gimana ceritanya bapak bertobat? Saya dulu orangnya tak suka pengajian Pak Ustadz. Terus gimana ibu bapak kok suka tobat, ngundang pengajian, undang Ustadz? Istri saya pas mau tidur malam, dia ngomong ke saya, apa kata dia? Bang, gimana kalau abang mati nanti? Singkat aja kalimatnya, gimana kalau abang mati nanti? 5 kata. Tapi karena kata-kata itu dari hati, masuk ke dalam hatinya, di tengah malam pas saya mau tertidur Pak Ustadz terbayang, gimana kalau abang mati nanti? Akhirnya tobat nih. Jadi banyak orang tobat nih bukan karena ceramah Ustadz, tapi karena istri yang solihah. Di sujud terakhir itu doa sama Allah, ya Allah bukakan pintu hatinya, ya Allah, kalau tak terbuka juga bukakan pintu yang lahat. Jangan, nanti kalau dia mati payah mencari gantinya. Doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Bacakan Yasin. Kau kenapa tiap malam baca Yasin? Untuk membukakan pintu hati bang. Hati siapa? Hati abang lah, siapa lagi? Ada bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, tak suka pengajian. Tapi begitu terbuka pintu hati, rajin pengajian. Ceritanya bininya suka pengajian. Suatu malam minta jemput. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jemput aku di masjid. Kau pulang aja sendiri naik taksi. Kalau aku dilarikan supir taksi. Akhirnya dijemput sama suaminya. Pengajian lama. Suaminya mau ngamuk keluar dari mobil, tunggunya. Didengarnya pengajian, lembut hatinya. Akhirnya ditunggunya di kursi belakang. Malam berikutnya ditunggunya kursi. Lama-lama dia ikut pengajian. Perlu ditulis 30 suami setan berubah jadi malaikat karena istri solihah. Kalau ada ibu yang mau mengumpulkan cerita ini, tuliskan, nanti kita bedah buku bersama. Judulnya 30 suami brengsek. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak laki-laki yang sudah mulai beranjak dewasa dengan sikap yang sering melawan sama orang tua dan selalu melakukan kehendaknya sendiri sampai orang tua laki-laki dan perempuan tak dihargainya lagi. Ceramah ini tak selamanya mempan masuk ke dalam hati orang. Bawa dia menengok langsung, bawa menengok orang ke rumah sakit waktu anak lahir, membuka cakrawala berpikir, jadi tengoknya, oh begini dulu waktu kecil. Nih ibu ini melahirkan anak nih. Ini kau pikir anak ini lahir mudah nih. Oh ini meregang nyawa, hampir ibu ini mati, ya kan bu, ya kan bu, ya kan bu, ya hampir dia mati. Nyawa nih. Karena anak-anak ini dia pikir mudah aja, dipikirnya bersin lahir, bersin lahir. Dia tak tahu proses ini panjang. Nanti habis ini sudah ini menyusukannya lagi, merawatnya lagi, membesarkannya lagi, tetes peluh keringat air mata berapa kali. Oh itu, jadi ditengok. Bawa dia nengok orang mati.
Mau nangis anak-anak ibu tuh karena maknya meninggal. Terbuka pintu hati, nanti kalau makku mati begini. Jadi tak bisa main ceramah, tak bisa. Tak mempan, tak masuk kan. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu semua, adalah doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ibu doakan anak ibu, malam-malam bacakan Fatihah 100 kali. Untuk anakku ini bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 100 kali. Habis menjelang sholat subuh, ya Allah bukakan pintu hati anakku ini, ya Allah. Ada ibu-ibu anaknya pencandu narkoba, ditangkap polisi tak mempan, BNN tak mempan, pergi dia umroh, dibawanya air zam-zam 1 dirigen, tawaf dia 7 putaran, doanya cuma itu aja. Berhentikan anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku, 7 putaran. Habis itu dibawanya pulang, panggilnya anaknya, sini kan. Aku udah habis usaha, udah. Inilah usahaku terakhir, air ini sudah kuputarkan 7 kali, doanya buku kau berhenti narkoba, sekarang kau minum, ku mandikan. Setelah ini matilah kau. Sehat anaknya sampai sekarang, suka pengajian, mengundang Ustadz, diundangnya Ustadz Abdul Somad. Anaknya cerita. Jadi doa ibu ini luar biasa. Jangan pernah berputus asa. Banyak ibu-ibu tak mau berdoa. Ibu tak berdoa, bu. Doa yang lamanya belum kabul Pak Ustaz. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu berdoa. Tidak ada istilah anak saya sudah dewasa, tak ada. Anak itu tetaplah anak sampai mati. Tak ada mantan anak. Saya mau tanya bagaimana menyikapi mertua yang suka pilih kasih terhadap menantu dan anaknya, sampai-sampai beberapa menantu sudah tak baik hubungannya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini bertanya apa curhat? Wahai para mertua-mertua, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Menantu itu juga adalah anak, mertua itu juga adalah orang tua. Maka bersikap adillah kepada anak-anak kamu, wahai mertua-mertua. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Ittaquz zulma, jangan kamu zalim, jangan kamu aniaya. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sama menantu ini sayang bukan main. Kenapa? Karena kaya raya, mobilnya mewah, duitnya banyak. Sama yang ini sepele. Padahal nanti kalau mati yang membisikkan la ilaha illallah mungkin menantu yang ini. Mungkin yang bangun tengah malam Rabbi firli wali walidayya. Jadi ini judul sinetronnya, menantu yang teraniaya. Tahu ibu-ibu ini. Kertas terakhir. Apakah ketika kita berhalangan boleh membaca dan memegang Al-Quran? Ini nyontek dari yang tadi. Sudah dijawab. Itulah kaji kita petang pada hari ini. Di akhir majelis mari kita tutup. Dianjurkan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah. Boleh? Ya. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai karena akikahnya. Kalau tergadai maka mesti ditebus. Tulbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing di hari yang ke-7. Kalau tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada hari ke-14, hari ke-21. Tak ada hari ke-21, tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, 5 tahun. Kami Pak Ustadz udah umur 40 tahun, boleh kami akikah? Boleh. Besok pagi beli kambing, ayun. Tapi jangan diayun pakai marhaban, takut putus tali ayunan. Tulbahu anhu yauma sabihi, yuhlaku, dicukurkan rambutnya, ditimbang seberat perak. Kalau emas bagus, tapi dalam hadis perak. Wa yusamma, kasih nama yang baik, nama yang bagus-bagus. Menurut mazhab Syafi'i, laki-laki syataini, 2 ekor kambing. Perempuan 1 ekor kambing. Menurut fikih sunnah Said Sabiq, mazhab Hanafi, laki-laki cukup 1 ekor kambing. Jadi kalau ada di antara ibu yang sudah menyembelih 1 ekor kambing, menurut mazhab Hanafi cukup. Tapi menurut mazhab Syafi'i masih kurang 1 lagi. Kalau dicicil nanti sampai ada, bagus. Kalau gitu saya Hanafi aja lah, tak bisa.
Karena sudah dibuat dulu, baru ilmunya belakangan, tak bisa. Jadi nanti setelah ada duit, andai tak ada duit sampai mati bagaimana? Akikah ini hukumnya adalah sunat muakkad, bukan sunat muakkad. Bagi yang sudah akikah, alhamdulillah. Bagi yang belum akikah, silakan ibu mau akikah, potong kambing, undang semua makan. Undang. Kalau ada tetangga nanya-nanya, ini daging apa? Akikah, tak usah kau tanya, makan aja lah. Udah dikasih, nanya pula lagi. Naik darah tinggi kau nanti baru tahu. Nah, itulah dia. Dianjurkan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah, baca sholawat, atau setelah berdoa baru baca Al-Fatihah. Tapi kalau saya biasanya di awal. Ala hazihin niat, untuk niat ini semua niat yang baik-baik. Mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, dimudahkan anak-anak kita menghafal Quran, istiqomah mereka nyaman tinggal di pondok. Suami yang belum sholat, yang belum tunduk hatinya, dibukakan Allah pintu hatinya. Ibu-ibunya diberikan ketenangan batin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Wa taghfir lana ma madha, ampunkan segala silap salah dosa kami. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Waj'alhum min hafizil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, hati istri, hati suami, hati umat, hati mertua, hati orang tua, hati semua yang beriman kepada Engkau. Semua yang belum beriman berikan hidayah. Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada ibu-ibu komunitas Jamaah Ummu Aisyah, ibu-ibu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah hadir. Mudah-mudahan istiqomah. Kajian kita tetap pekan pertama akhlak dengan Ustadz Zul Ikrami. Pekan kedua membaca kitab hadis dengan Ustadz Somad. Pekan ketiga akidah dengan Ustadz Al-Nobdinar. Keempat fikih dengan Ustadz Adam Malik Indra. Pekan kelima ada beberapa bulan itu yang ada 5 dengan Ustazah Fatimah Tahsin dan Tahfiz. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, saya mohon izin karena siap-siap sebelum maghrib sudah berangkat ke masjid. Lupa pula, saking banyaknya jadwalnya. Teratak Buluh. Masjid Teratak Buluh, besok subuh ke masjid Delima. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya